Our hearts beat to the city streets. We began to feel. Hai sobatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih dalam edukasi sekitar kehidupan. Dan kali ini dalam edisi bedah isi buku yang ada di dalam buku The Principles of Power karya Dion Yulianto. Apa saja yang ada di dalamnya akan saya bedah semuanya buat kamu sobat. Dan ini adalah bagian ketiga saya membedah buku ini sob. Oke, jadi langsung saja sobat. Di bab yang ketiga ini, temanya adalah berfokuslah pada kekuatan dan kelebihan diri. Diawali dengan sebuah kata baik ya dan bagus juga dari Socrates. Ketika kita mengetahui apa yang kita kuasai, kita bisa menjadi penuntun bagi diri sendiri dan orang lain menuju kesuksesan. Dan di tema ini, di tema pada bagian yang ketiga berfokus pada kekuatan dan kelebihan diri, ini diilhami dari kisah Stephen Hawking. Stephen Hawking, seorang ilmuwan terkemuka dan tokoh populer dalam dunia sains, menjadi contoh inspiratif tentang pentingnya berfokus pada kekuatan dan kelebihan diri. Bahkan ketika dihadapkan pada keterbatasan fisik yang sangat luar biasa, sobat. Stephen Hawking lahir pada tahun 1942 di Oxford, Inggris. Stephen Hawking telah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan minat mendalam dalam fisika dan kosmologi. Namun, pada usia 21 tahun, dia didiagnosis menderita penyakit neuron motorik yang disebut amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Sebuah kondisi yang secara perlahan merusak fungsi saraf dan motoriknya dan menyebabkan kelumpuhan. Di hadapan diagnosis yang mengejutkan dan proyeksi masa depan yang suram, banyak orang yang mungkin akan merasa putus asa dan menyerah pada impian dan ambisi mereka. Namun Stephen Hawking menolak untuk memberikan keterbatasannya, menghalangi jalan menuju kesuksesan. Sebaliknya, dia memilih untuk fokus pada kekuatan dan kelebihannya, yaitu kecerdasan dan ketekunan di dalam dunia akademis. Meskipun kondisi fisiknya semakin memburuk, Hawking tetap gigih mengejar penelitian dan eksplorasi teori-teori fisika. Meskipun menggunakan kursi roda dan berkomunikasi melalui alat bantu, itu tidak pernah menghalangi minatnya terhadap kosmos dan sifat alam semesta. Dengan daya pikir yang tajam, dia terus memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dan menyumbangkan pemahaman mendalam tentang lubang hitam, kosmologi, dan berbagai topik kompleks lainnya. Stephen Hawking berhasil mencapai banyak prestasi di dalam hidupnya. Ia menjadi profesor di University of Cambridge, meraih medali kehormatan, dan menjadi anggota Royal Society. Lebih dari itu, dia membawa sains ke ranah publik dengan cara yang inovatif dan menarik. Mempopulerkan konsep kompleks tentang alam semesta bagi khalayak luas. Kisah kehidupan Stephen Hawking adalah bukti ketekunan, kecerdasan, dan fokus pada kekuatan serta kelebihan diri adalah kunci sukses untuk melewati rintangan besar dan mencapai prestasi yang sangat luar biasa, sobat. Dalam menghadapi keterbatasan fisik yang menghadangnya, Hawking membuktikan bahwa ketidakmampuan itu tidak harus menjadi penghalang untuk meraih impian dan menemukan makna di dalam hidup. Dari kisah inspiratif Stephen Hawking, ini mengajarkan kita bahwa berfokus pada kekuatan dan kelebihan diri adalah kunci untuk meraih kesuksesan dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Lantas, bagaimana cara kita berfokus pada kekuatan dan kelebihan diri kita sebagaimana Stephen Hawking? Berikut ini adalah kiat-kiatnya, sobat. Yang pertama, kenali dan kuasai kelebihan diri kita dulu.
Langkah pertama di dalam mempengaruhi orang lain dengan berfokus pada kekuatan dan kelebihan diri adalah mengenal diri kita dengan baik. Identifikasi potensi-potensi unik yang kita miliki, baik itu kecerdasan, keterampilan khusus, atau karakter positif lainnya. Kuasai kelebihan tersebut dan perkuat kemampuan kita dalam bidang yang kita minati. Kiat yang kedua adalah jadilah kamu teladan. Dalam mempengaruhi orang lain, menjadi teladan adalah langkah yang kuat dan efektif. Stephen Hawking adalah contoh inspiratif bagi banyak orang karena dia tetap gigih dan fokus pada bakatnya meskipun menghadapi tantangan besar. Dalam kehidupan sehari-hari, tunjukkan kekuatan dan kelebihan diri kita dengan tindakan nyata. Orang lain akan terinspirasi oleh dedikasi dan juga semangat kita. Terus, yang ketiga, bagikan kisah kita. Berbagi kisah tentang perjuangan kita dan bagaimana kita berhasil mengatasi hambatan dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang sangat kuat. Sampaikan cerita kita dengan jujur dan tulus sehingga orang lain bisa merasa terhubung dengan pengalaman kita. Hal ini dapat memberikan harapan-harapan dan inspirasi kepada mereka yang menghadapi kesulitan dalam kehidupan mereka sendiri. Yang keempat adalah bantu orang lain mengenali kekuatan mereka. Seringkali orang lain mungkin tidak menyadari potensi dan kelebihan yang mereka miliki. Sebagai seorang yang ingin mempengaruhi orang lain dengan positif, bantu mereka mengenali kekuatan dan bakat mereka sendiri. Dorong mereka untuk mengembangkan potensi terbaik mereka dan berikan dukungan saat mereka menghadapi tantangan. Lalu selanjutnya, berkomunikasi dengan empati. Ketika berinteraksi dengan orang lain, praktekkan empati dalam komunikasi kita. Dengarkan mereka dengan penuh perhatian dan juga pengertian. Bantulah mereka merasa didengar dan dihargai. Ketika kita berkomunikasi dengan empati, orang lain akan merasa terhubung dengan kita dan lebih menerima pesan yang ingin kita sampaikan. Terus yang keenam, tingkatkan keterampilan dan juga komunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang baik adalah kunci dalam mempengaruhi orang lain. Itu sudah sering saya bahas di dalam konten-konten saya yang sebelumnya, bahwa kemampuan berkomunikasi itu adalah kunci untuk mempengaruhi orang lain, termasuk juga mempengaruhi wanita. Tingkatkan keterampilan komunikasi kita, termasuk kemampuan berbicara di depan umum, menyampaikan pesan dengan jelas, dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Keterampilan komunikasi yang baik akan membantu kita menyampaikan pesan inspiratif dengan lebih kuat dan juga meyakinkan. Lalu yang ketujuh, dukung dan berkolaborasi. Dalam mempengaruhi orang lain, dukunglah usaha mereka untuk tumbuh dan berkembang. Kolaborasi dalam proyek atau inisiatif dapat memperkuat kekuatan individu dan juga menghasilkan hasil yang lebih positif. Jangan ragu untuk memberikan dorongan dan dukungan ketika diperlukan. Jadi, kesimpulannya, dengan berfokus pada kekuatan dan kelebihan diri, kita dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif dan juga inspiratif, seperti yang telah dilakukan oleh Stephen Hawking. Jadilah teladan, berbagi kisah, dan dukung orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dan dengan begitu, kita akan menjadi agen perubahan yang memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain dan juga dunia di sekitar kita, sobat. Jadikanlah keterbatasan sebagai peluang dan tetaplah berani meraih impian-impian besar kita. Ingatlah, kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, sob. Dan dengan memanfaatkannya, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup dan di dalam masyarakat juga. Jadi, itu ya, kisah inspiratif dari Stephen Hawking yang terdapat dalam bagian ketiga di dalam buku The Principles of Power ini, sob. Dan semoga bisa menjadi inspirasi, menjadi edukasi, dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran, serta bisa kamu lakukan untuk menjalani kehidupan kamu, sehingga kamu bisa menjalani kehidupan yang lebih positif lagi ke depannya. Dan untuk bagian ketiga, saya akhiri sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi dalam bagian yang keempat, yaitu berpikir dan bertindaklah independen. Dan video ini, saya cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi lain video, dan tentunya di lain tema, yaitu di bagian keempat. Dan video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku.